Assalamualaikum pemirsa, buka mata buka hati insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang kiamat sugro dan kubro, terjadinya hari akhir serta sangkakala Israfil menurut Al-Quran dan Iptek. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, buka mata, buka hati. Kiamat merupakan peristiwa dahsyat yang maha luar biasa di alam semesta, karena setelah peristiwa itu tidak akan ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Semua makhluk Allah dari manusia, binatang, dan segala isi bumi akan binasa. Kiamat hanyalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terjadinya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meski Allah merahasiakan waktu datangnya kiamat, Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah SAW sejumlah peristiwa dan pertanda tertentu datangnya hari kiamat. Kiamat pun secara umum terbagi menjadi dua jenis, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro yang disebut juga hari akhir. Kiamat sugro berarti kiamat kecil. Kiamat sugro berarti berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk. Setiap makhluk yang hidup akan menemui kematian. Binatang-binatang akan mati setelah masa hidupnya selesai. Tumbuhan-tumbuhan juga akan mengalami hal yang sama, demikian juga manusia. Hal itu seperti yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijatuhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kematian merupakan keniscayaan. Kematian adalah ketika terpisahnya antara jasmani dan rohani. Jasmani kembali ke asalnya yakni tanah, dan rohani kembali ke alam kubur. Alam kubur adalah alam tempat hidup umat manusia setelah mati sampai mereka kembali dibangkitkan oleh Allah dan tiba waktunya hari perhitungan atas amal perbuatan mereka ketika di dunia. Seperti kematian, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan bencana lainnya juga merupakan bentuk kiamat sugro. Bencana tersebut menyebabkan kematian banyak korban dan kerusakan alam serta fasilitas kebutuhan manusia. Tentu ini masih kalah jika dibandingkan dengan kedahsyatan kiamat kubro yang merupakan hari akhir. Kiamat sugro dalam hal ini terjadi sepanjang waktu sejak zaman dahulu. Untuk bencana alam atas campur tangan teknologi sudah dapat diprediksi. Namun selain beberapa hal yang disebutkan, sebenarnya ada banyak tanda kiamat sugro yang merupakan tanda akhir zaman dan sudah terjadi di bumi. Bentuk kiamat-kiamat kecil inilah yang pada akhirnya berujung di hari akhir. Salah satu contohnya diriwayatkan hadis Tabrani dan Muslim adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang bergoyang dan membuat orang lain bergoyang, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Imam An-Nawawi memberikan keterangan mengenai makna wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yakni yang berpakaian namun tidak berperilaku taat dan tidak memperhatikan urusan akhirat, serta tampak sebagian anggota badannya untuk menampakkan kecantikannya. Sedangkan dalam memaknai yang bergoyang dan berbuat orang lain juga bergoyang dijelaskan seperti menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan keharusan menjaga kemaluan. Mereka juga mendorong wanita lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Selain itu, sesungguhnya salah satu tanda kiamat sugro adalah bila masjid-masjid dianggap sebagai jalanan. Masjid adalah tempat beribadah orang Islam. Masjid seharusnya dijadikan tempat yang sakral karena masjid adalah rumah Tuhan. Namun dalam kenyataannya sekarang masjid dijadikan tempat wisata dan masjid kehilangan kesakralannya. Dihalalkannya khamar atau alkohol pun merupakan salah satu kiamat sugro. Kita sadari seiring zaman khamar akan menjadi pilihan favorit banyak orang. Bahkan orang muslim pun banyak yang tak malu meminumnya. Ini menunjukkan bahwa jarak kita dengan kiamat kubro sudah semakin dekat. Kiamat sugro yang paling ketara adalah hancurnya umat Islam karena perbuatan mereka sendiri. Pada zaman kekhalifahan Utsmani dulu, keterbatasan malah menghantarkan Islam pada kemenangan. Namun zaman sekarang ada musuh dalam selimut, di mana ada orang Islam yang menjadi informan musuh, ada yang menjadi kaki tangannya, dan ada pula yang menjadi budak setianya.
Sebagian dari mereka bekerja karena tekanan, sebagian karena iming-iming dunia yang dijanjikan, ada pula yang hanya untuk bertahan hidup. Pembunuhan terhadap mujahid sebesar abad 20 Syekh Abdullah Azzam dan lain-lain. Semua itu karena ada umat Islam yang berkhianat. Kekalahan umat Islam di Palestina juga tidak terlepas dari banyaknya orang Islam yang berkhianat. Mereka bekerja sama dengan musuh Islam. Selain itu, bentuk kiamat sugro lainnya adalah mulai diambilnya ilmu dengan diwafatkannya ulama, sehingga tidak ada lagi ulama, manusia menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka pun ditanya lantas berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Juga diterapkannya riba, konsep ekonomi yang telah lama dipakai oleh orang-orang Yahudi, di mana pinjaman berupa uang yang diputar dalam bentuk apapun haruslah dikenai bunga. Hukum memakan harta riba adalah haram. Masih banyak jenis kiamat sugro lainnya, namun kiamat yang paling dahsyat adalah kiamat kubro atau hari akhir. Kiamat ini menunjukkan kerusakan besar adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Keadaan alam semesta dan segala isinya pada waktu terjadi kiamat banyak dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Kapankah terjadinya hari kiamat kubro itu? Hanya Allah saja yang mengetahui. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya termasuk para malaikat Allah. Namun dari tanda-tanda kiamat sugro di akhir zaman, bisa jadi kiamat kubro ini sudah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Dan di segmen selanjutnya kita akan membahas tanda datangnya hari kiamat, proses terjadinya berdasarkan Al-Quran, dan fakta sains yang mendukung. Tetap di Buka Mata, Buka Hati.